Halo, selamat malam. Dengan Sabit Sahal. Dengan Faris salah lupa ganti namanya. Oh, boleh diganti namanya dulu biar enak nih Kak Weni manggilnya. Bisa ya rename-nya ya? Ya, Nah, selamat malam, maaf ya Mbak, ada kesalahan Ya, diri sih. oke, nggak apa-apa Kak. Ditunggu. profile. Kan, masukin akunnya ada nggak? Ya udah tuh. Akun Zoom. Ini pakai akun ya. Itu kan bisa di ini gitu. Dalam ini Zoom Place. Mana sih? Kan bisa ngirim yang di sini. Mainnya peserta. Peserta, terus nanti ada titik tiga di namanya, Ah, Tuh. bisa Tuh. ganti nama. Bentar. Udah. Oke, sudah Mbak Weni. Oke, siap. Ini jadi panggilannya Faris ya, betul ya? Iya. Iya. Oke. Baik, selamat malam Faris. Ini Faris ditemani oleh Mama saat ini. Iya, iya. Iya. Baik, dengan Mama siapa? Saya bicara Mama. Gina. Mama Gina ya. Apa kabarnya Iya. Mama dan Faris hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai ke sesi praktikalnya, di sini nanti Kak Weni akan memperkenalkan dulu ya. Jadi Faris di sini boleh panggil Kak atau boleh panggil Miss sama aja. Bebas sih Faris nyamannya mau panggil siapa. Nah, Kak Weni sendiri adalah tutor dari Sekolah Coding dan Desain Algono. Nah, sebelumnya untuk Faris sama Mama sudah searching ya untuk websitenya Algonova sendiri ya? Sudah baca-baca? Iya, Oh, sudah ya? dikit sih. Sedikit ya. Oke, sebelum mulai sesi praktek kelasnya nih Mama, saya akan jelaskan rangkaian sesi di malam hari ini. Jadi nanti di trial kelas malam hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam Mama. Nah, apakah Mama Oke. bisa nih menemani Faris sampai selesai? Karena memang sifatnya wajib nih Mama didampingi orang Oh, tua. iya. Bisa ya Mama Iya. ya? Dah. Baik. Oke, baik Mama. Nah, untuk Faris sendiri sama Mama saat ini tinggalnya di kota mana nih Mama? Kota Singkawang, Kota Singkawang itu daerah mana nih? Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Oh, Kalimantan Barat ya. Oke. Nah, Iya. untuk sesi trial kelas malam hari ini, Mama, jadi nanti kita akan ada 4 agenda nih, Mama dan Faris. Nah, nanti di sini Kak Weni akan sedikit observasi nih ya ke Faris nih untuk tanya nih hobinya Faris apa. Terus mungkin nanti ketertarikan Faris nih di bidang mata pelajaran apa sih sebenarnya gitu ya. Dan sudah pernah tahu coding belum nih sebelumnya gitu. Nah, yang kedua nih ada sesi percobaan kelasnya. Nanti di sini Kak Weni akan pandu Faris untuk langsung melakukan praktik kelasnya seperti apa sih begitu. Nanti di sesi ketiga akan masuk ke perkenalan dan penjelasan lebih detail tentang Algonovanya sendiri. Nah, dan di sesi terakhir nanti kita akan membahas nih Mama untuk kelasnya Faris kira-kira yang cocok yang mana nih. Dan nanti kalau misalnya sudah cocok akan dibantu oleh Kak Weni untuk melanjutkan ke sesi pendaftaran serta pembiayaan kelasnya.
gitu Mama. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu tidak Mama? Dari Mama atau Farisnya? Belum ada. Belum ada ya. Di sini Kak Weni langsung lanjut aja ke agenda yang pertama. Kak Weni izin tanya ya sama Faris nih. Faris usianya berapa nih saat ini? 14 tahun. 14 tahun ya. 15 tahunnya di bulan apa? Bulan Maret. 14. 14 tahun. 15 tahunnya kapan? Bulan Di bulan apa? Maret tahun depan. Oh, masih tahun depan ya. Oke, di 14 tahun ini sekolahnya di mana nih kalau di Singkawang? Di Usuludin. Di Suludin. Itu berarti pakai ini ya, Mama. Madrasah Aliyah. Madrasah. Iya. Oke, Iya. kurikulumnya berarti masih pakai kurikulum Merdeka atau gimana sekolahannya? Iya, Merdeka. Merdeka ya. Oke. Nah, di sini di sekolahannya Faris ada pelajaran kayak komputer nggak sih? Ada sih sedikit tapi Ada sedikit ya. Kalau boleh tahu nih ya, biasa kalau di komputernya itu disuruh ngapain sih? Kerjain apa sih di sekolah? cuma buat tabel data paling Mm-mm, jarang tapi jarang ya. Selebihnya apa? Atau bikin surat, atau bikin Canva? Pernah? nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke. Nah, kalau untuk coding sendiri gimana? Faris sudah pernah coba atau sudah belajar sendiri mungkin sebelumnya? Belum. Belum sama sekali ya. Ya, Oke. Nah, berarti kan di sini kalau Faris udah belajar komputer, nah di rumah juga berarti biasa ya untuk main komputernya ya. ya, Oke, berarti untuk penggunaan komputernya udah lancar mengetik dan menggunakan mouse-nya juga nggak ada masalah ya di sini ya Faris ya. ya. Oke, baik. Nah, selain pelajaran komputer nih, Kak ini pengen tahu nih, mata pelajaran apa yang Faris suka di sekolahan? Ada sih. Ada 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 IPA, Mm-mm, ada IPA. matematika. Matematika suka ya? Oke, kalau boleh tahu kenapa nih suka matematika? Biasanya kan kalau anak sekolah kalau ditanya suka matematika atau enggak, jawabannya pusing, Miss, gitu. Nah, ini kenapa nih kok suka matematika? Suka aja. Kayak Oke, Ada tantangan. ada tantangan. ada tantangan ya, hitung-hitungan, ada rumusnya, terus bikin penasaran ya jawabannya apa nih. Nah, Ya, Faris sendiri tahu nggak kalau matematika itu ada hubungannya sama coding? nggak tahu. Oke, jadi kelas coding itu memang sering disarankan bareng sama matematika, karena memang coding itu membutuhkan dasar logika, terus perhitungan sederhana. Nah, jadi itu di coding itu juga butuh perhitungan, tapi masih sederhana, begitu. Nah, biasanya kalau yang sudah paham tentang matematika atau sudah paham tentang coding pasti akan tahu bahwa di coding itu memang ada hubungannya dengan di sini bagus banget kalau misalnya si Faris tuh ada interestnya ya, kesukaan dengan matematika. Nah, yang susahnya itu kalau misalnya kan ada student nggak suka matematika nih, terus codingnya juga nggak tahu nih gitu. Bisa-bisa aja sih belajarnya dari awal gitu ya. Nah, nanti Faris di sini juga jangan takut langsung dikasih level yang tinggi gitu, enggak sih. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan kemampuan si anak gitu. Nah, di sini kan nanti di coding itu akan ada kayak materi koordinat, terus ada perulangan, terus ada problem solving juga. Dimana nanti kalau misalnya Faris bikin sebuah animasi gitu ya, atau bikin sebuah coding gitu ya. Nah, ternyata terjadi kesalahan nih. Di situ nanti Faris bisa menganalisa kesalahannya itu di mana. Itu yang dinamakan problem solving. Begitu. Nah, juga di sini nanti akan ada kayak presentasi-presentasinya juga, di mana nanti hasilnya itu bisa dipresentasikan di depan teman-teman Faris, sama di depan mentor atau gurunya Faris. Begitu ya. Nah, oke. Kalau di sini, Kak Weni pengen tanya nih, kalau setelah pulang sekolah, Faris kegiatannya ngapain? Apakah ada les lain atau tidak? Di sekolah atau di luar sekolah? Kalau sekolah sih nggak ada. Pulangnya kan jam 4 sore. Ya, itu setiap hari dari Senin sampai Jumat, Sampai Jumat ya. selalu jam 4 ya. Oke, kalau Sabtu Minggu ada kegiatan lain? Kadang-kadang pergi, Mm-mm. Kadang-kadang kadang ada enggak. sekolah. Oke, berarti di sini Faris memang nggak ada ambil
bimbel atau kayak kursus lainnya ya? Cuma sekolah aja ya? Ya, Oh, oke, I see. Nah, ini kalau misalnya pulang sekolah gitu atau weekend gitu ya. Nah, Faris biasanya suka main handphone atau laptop gitu atau mungkin tablet. Suka? Suka main? Biasa dia yang suka sih dimain. Oke, biasa yang dimainin apa nih Faris? Atau nonton YouTube nonton atau YouTube paling. oke. Kalau main game gitu suka nggak? Udah jarang. Udah jarang ya. Biasa game favoritnya apa nih? Dulu sih, Dulu apa tuh? Mobile Legends. dulu ya Minecraft paling. Oh, Minecraft. Oke. Craft itu juga salah satu ini ya, ciptaan coding juga sih. Sama kayak Roblox ya. Nah, semacamnya itu. Mobile Legends juga. Nanti sih Faris juga bisa kok bikin game sendiri begitu. Nah, oke, di sini kan Kak Weni sudah tanya ya tadi, belum tahu coding nih gitu. Nah, tadi Kak Weni juga sudah mention bahwa coding itu ada hubungannya dengan matematika gitu ya. Nah, jadi coding itu sebenarnya cara kita tuh kayak mengajari komputer gitu untuk melakukan sesuatu. Misalnya si Faris pengen bikin contoh simpelnya game gitu ya. Misalnya game Mobile Legends gitu. Nah, di situ nanti di baliknya kan ada rumus-rumus gitu ya, ada bahasa coding gitu. Nah, nanti di situ Faris akan perintah si komputer ini menjalankan gimana sih cara menjalankan sesuatu itu menjadi sebuah game gitu. Nah, itu namanya bahasa pemrograman begitu. Nah, kalau kita kan kalau sama manusia pakai bahasa Indonesia gitu, tapi kalau itu pakai bahasa coding. Namanya begitu ya. Nah, oke nanti yang kita mau komputer tampilkan gambar, mau bikin game sederhana atau bikin aplikasi. Nah, itu semua Faris bisa lakukan. Nah, kalau di sini sendiri, Faris itu pengen belajar coding, itu pengen bikin apa sih? Pengennya ke depannya? Pengen menciptakan apa Pengennya, nih? Pengen tahu dulu. awalnya pengen tahu dulu. Pengen Pengen tahu dulu. dapat rekomendasi Oh, dapat rekomendasi dari siapa nih? dari mama. Dari Mama. Bagus banget nih Mama kasih rekomendasi ke Farisnya positif banget nih Mama untuk belajar coding. Oke, nah berarti kalau cita-citanya Faris sendiri setelah misalnya nanti lulus kuliah gitu ya, mau jadi apa nih? Kok kerja terus mau jadi seorang apa nih? Belum sih. Gak ada cita-cita. Belum, Sama, belum. sama sekali gak ada cita-cita. Pengen jadi apa? Guru kah? Dokter kah? Polisi kah? Gak ada. Dulu ini robotik dulu. Oh, robotik. Pengen menciptakan sebuah robot. Iya, Udah kayak di Jepang ya. Di Jepang kan banyak banget ya semuanya udah pakai robot ya. Sampai restoran aja sekarang waitersnya udah pakai robot semua. Keren sih untuk cita-citanya. Nah, tapi kalau untuk sekarang masih pengen jadi robotik. masih. Masih. Oke, nggak apa-apa. Itu robotik juga ini loh, ada hubungan juga pakai coding karena kan dia gimana caranya menjalankan sebuah robot itu ya untuk melakukan misalnya untuk kirim makanan, untuk bisa komunikasi dengan manusia. Nah, itu kan disettingnya pakai coding juga gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin disampaikan dulu nggak dari Mama sama Faris? Sebelum lanjut ke Mama nih, belum ada ya? Izin ya Mbak ya, ini Mm-mm. eh, privat atau gimana ya? Oh, baik. Mengenai kelasnya nanti akan dijelaskan sama Kak Weni di slide berikutnya ya, Mama. Di agenda berikutnya ya. Oh Oke, gitu. iya. Ini Hmm. Kak Weni izin observasi dulu nih, Mama, supaya Kak Weni tahu nih ketertarikannya Faris apa, terus tujuan Mama mendaftarkannya apa nih. Jadi nanti Kak Weni bisa kasih kelas yang cocok sama Faris. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, izin ke Mama dulu nih. Mama nih kalau boleh tahu nih, kemarin mendaftarkan di sesi trial class untuk Paris nih, uh, plan kedepannya apa sih harapannya Mama? Kalau sekarang kan kayaknya udah banyak ya yang belajar coding gitu kan. Betul. Nah, makanya mumpung si Parisnya lagi libur, jadi
biar Mm-mm. ada apa tahu dulu apa itu Ah, ah, coding gitu kan sambil iya. ngisi waktu liburnya jadi Mm-mm. ada manfaatnya juga di situ dapat ilmu gitu. Ya, oke. Betul sekali. Keputusan Mama saat ini mencoba mengenalkan coding ke Faris dan daftar kelas hari ini itu merupakan keputusan yang tepat, Mama. Karena memang kita bisa selangkah lebih maju ya, Mama. Dan juga peduli nih dengan persiapan bekal masa depan Faris. Begitu. Apalagi tadi kan cita-cita Faris pengen jadi robotik, ada kaitannya dengan coding. Terus juga Faris juga suka main game tentang coding juga. Suka math, ada hubungannya tentang coding. Nah, di sini sih kalau Kak Weni lihat Faris itu udah sangat aware ya kalau coding itu memang butuh gitu dan memang harus diambil untuk sekarang gitu. Nah, kalau papanya sendiri gimana Mama? Apakah support nih kalau misalnya nanti Faris sampai join ke kelas coding? Untuk saat ini kan kemarin kita nih kan belum tahu ya. Nah, Mm-mm. karena kemarin begitu baca di media kan ada yang gratisan gitu kan ya. Paling Ah, tidak ah. kita tahu dulu nih apa Oh, I see. gini kan. Nah, nanti mungkin setelah ini nanti kita pertimbangkan lagi. Oh, ternyata misalnya lebih bagus mungkin ini Mm-mm. gitu. Mungkin bisa eh, nantinya Ah, ada ya kita lihat lagi lah setelah seperti apa ini gitu jalannya gitu. oke, paham Mama. Berarti kemarin daftarnya lewat iklan mana nih Mama? Facebook atau Instagram? Face- Facebook kok tidak. Facebook. Terus kita cek Facebook. lagi di Instagram. Nah, Ah, itu ah. kan setelah ada, oke deh. Baru kita coba ikut gitu. Ah, oke, tertarik nih, pengen coba dulu gitu ya, Mama ya. Iya. Oke, mm. Nah, kalau misalnya cocok nih, Mama, terus join nih malam ini ya. Nah, harapan Mama nih setelah nanti Faris ikut kelas coding itu apa sih, Mama? Hmm, gimana ya? Mungkin pengen jadi seorang IT, biasa kan ada ya orang tua begitu ya, Mama ya. Atau mungkin, Ya, karena ini kan sekarang kan udah perkembangan zaman kan udah pesat banget ya. Nah, jadi betul. karena ya itu tadi salah satu faktornya biar apa bisa ngikutin perkembangan zamannya ya gitu. Jadi ilmunya juga nggak ketinggalan gitu. Ya kita kan juga Mm-mm. di daerah ya, meskipun kita di daerah paling tidak ya melalui seperti ini ya bisa ilmunya tetap tetap dapat gitu. Iya, saya setuju banget, Mama. Emang zaman kita ini udah modern banget ya, Mama. Apalagi teknologi itu udah canggih banget. Jadi kalau misalnya anak kita ketinggalan kan sayang banget ya, Mama. Nah, memang bagus banget dipersiapkan dari saat ini sih. Tujuannya pastinya nanti kan untuk Faris kalau udah selesai kuliah, pasti tujuannya untuk bekerja di company yang bagus, dapat gajinya juga bagus. Pasti harapannya gitu. Nah, ini berarti hobinya Faris sendiri apa? Boleh tahu Kak Ben, hobinya apa? Hobi kadang nonton, kadang belajar. Kadang nonton sama belajar, kayak misalnya Hmm, hobi main sepak bola atau semacamnya gitu nggak ada. Biasa laki sepak Kadang pas di bola, sekolah aja. sekolah aja. Tapi nggak Ya, terlalu hobi berarti ya. Cuma ya. nonton aja ya hobinya. Oke, itu. Nah, di sini Mama dan Faris dari obrolan kita tadi dapat Kak Weni simpulkan ya bahwa Faris saat ini usia 14 tahun, punya hobinya cuma nonton aja nih sama belajar dan suka belajarnya di sekolah selain komputer, matematika juga ya. Nah, jadi kurang lebih Kak Weni juga sudah menjelaskan nih kenapa coding berhubungan dengan pelajaran matematika. Sebenarnya untuk anak-anak yang suka bermain game merupakan kecerdasan logika juga, Mama. Nanti yang berpikirnya kalau sudah mulai jalan dan sudah terasah juga nantinya skillnya. Jadi solusinya bisa diarahkan dengan belajar coding agar kemampuannya lebih sistematis lagi ya dan kreativitasnya Faris itu juga nggak ada batasan gitu Mama. Jadi dia bisa menciptakan animasi, game dan semacamnya sendiri. Nah, nanti di sini Faris bisa belajar bikin game atau animasinya sendiri dan bisa dipakai main bersama teman-temannya. Jadi nanti itu hasil karyanya Faris itu bisa diupload, Mama. Nanti kita kan ada platformnya, begitu. Nanti bisa diupload, teman-temannya Faris juga bisa mainin gamenya ciptaan Faris, begitu. Nah, mm, nah di Algonova bisa nih mewujudkan cita-cita Faris nih menjadi seorang robotik. Kalau misalnya nanti masih berkeinginan ya cita-citanya pengen jadi seorang robotik itu bisa banget.
Nah, di sini Kak Weni ada nih kelas yang cocok untuk Faris Mama. Namanya kelasnya Python Start. Nah, Python Start itu seperti apa sih? Nah, di sini Kak Weni izin share screen ya. Kak Weni jelaskan lebih dalam. Oke, sudah terlihat Mama di layarnya? Kak Weni ada share screen? Oke, Ya, dah. Sudah ya. Oke, di sini untuk kelasnya namanya Python Start. Python Start itu seperti apa sih Kak Weni? Jadi nanti di sini Faris akan belajar tentang kode-kode ya. Nah, C ini di sisi kiri ini ada huruf C, ini kode. Nah, di sisi kanan ini ada Python. Ini untuk hasilnya. Jadi kalau kita bisa bilang di sisi kiri ini lembar lembar tugas, di sisi kanan ini lembar jawaban. Begitu. Jadi nanti Faris akan menyuruh komputer dengan kode-kode tersebut, nanti hasilnya akan tampil di sebelah kanan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contohnya. Nah, dan Python Start sendiri biasanya kan pakai bahasa pemrograman. Nah, Python itu biasanya akan kepake banget sama perusahaan-perusahaan besar, Paris gitu. Jadi nanti akan biasanya terkenal dengan Google ya, perusahaan Google. Nah, terus ada YouTube. Nah, ada Instagram. Ini semua menggunakan bahasa Python. Begitu. Nah, jadi hampir semua perusahaan sekarang membutuhkan skill atau kemampuan coding ya. Oke, kita di next slide. Oke, di sini nanti juga si Faris bisa bikin beberapa game ya. Nah, ini salah satu contohnya game ciptaan dari bahasa pemrograman. Mungkin kalau pernah dengar The Sims, ada The Sims 1, 2, 3, 4 ya. Ini The Sims 4. Nah, ada EVE Online, nah World of Tanks, dan semacamnya. Ini contoh aja. Oke, nah kalau ini skip. Nah, ini contoh beberapa emoji. Jadi nanti kalau misalnya si Paris ya, pengen bikin emoji tali lawar gitu ya, atau pengen bikin emoji dolar gitu. Nah, di sini nanti di balik ini itu ada kode-kodenya. Kayak tadi ya, di sisi kirinya kodenya, nanti di sisi kanan ini hasilnya, emoji. Nah, nanti kita bisa langsung praktek aja sih, seperti apa, supaya Parisnya juga lebih jelas ya. Oke, nah ini untuk Python Start sendiri, nanti akan ada dua, eh, untuk first year dan second year, Mama. Begitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Mama? Sebelum masuk ke kelas trial kelasnya nih, Mama. Yang kemarin kan ada infonya kan ada yang gratis ya. Itu maksudnya gimana? Kalau yang gratis ini trial kelas ini, Mama. Oh gitu. Trial kelasnya, Yang Mama. hari ini ya, trial Iya, untuk trial kelasnya ya. iya betul, Mama. Ini untuk trial kelas hari ini aja gitu, Mama. Oke. Oh gitu. Mm-mm. Ada yang dibingungkan lagi, Mama? Kalaupun masuk kelas itu biasanya berapa lama, Mbak? Nah, itu nanti di sesi setelah trial kelas ya, Mama. Nanti Kak Weni akan Oh, jelaskan untuk kelasnya tuh seperti apa sih gitu ya. Oke, oke. nah ini jadi tadi kan Kak Weni ada ini ya, ada jelaskan ada first year dan second year. Nah, kalau first year itu di tahun pertama itu di 35 pelajaran, nanti langsung lanjut ke second years atau tahun kedua itu di 32 pelajaran, Mama. Jadi di Python Start ini durasinya kalau mau diselesaikan itu di 68 pelajaran. Gitu. Nah, untuk durasinya berapa bulan? Nah, nanti Kak Weni akan jelasin. Oke. Hmm, Kak Weni selanjutnya akan berhenti untuk berbagi screen dan di sini kita akan langsung trial class aja. Sebentar Kak Weni akan share linknya ya ke kolom chat. Nah, di Faris bisa buka dulu
loginnya, terus share screen gantian ya ke Kak Weni ya. Hmm. Share screen. Coba belum dipencet. Mm-mm. Bisa nggak? Yang ijo-ijo ada tulisan tengah-tengah bagikan. Bentar. Share screen. Oke. Ketemu? Mana share screen? Ketemu nggak, Mama? Dia letaknya di tengah-tengah, Mama. Dia ada di sebelahnya obrolan, reaksi, Ini nih. bagikan. Nah, dia di tengah-tengah. Nah, itu bagikan tuh. Dibagikan. Hmm. Oke. Udahkah? Di saya belum muncul. Bagikan. Bagikan. Lagi loading kayaknya, Mama. Tunggu sebentar. Biasanya sambil Kak Oke. Weni ini ya, copy untuk loginnya. Login course student. Iya, ini Kak Weni akan copy. Cari itu. Oke, itu Kak Weni udah copy di kolom chat. Terus untuk kodenya 9228. Belum. Komplit ya? Ini. Masukin gitu. Ini loginnya, kodenya. Ya, tuh dia. 9228. Oke. Nah, di sini Kak Weni jelasin dulu ya. Ini jadi namanya platform, Mama. Nanti si Faris itu belajarnya pakai platform. Nanti apa yang Faris buat itu bisa diunggah atau di-download, di-upload di sini. Nah, di sini tuh sama kayak Play Store ya, Mama. Jadi semua orang tuh bisa lihat ya. Teman-teman yang Faris itu nggak cuma dari Indonesia, sampai nanti teman-temannya yang dari Algonova Internasional pun bisa melihat, bisa memainkan, bisa berkomentar juga. Nah, di situ kan kalau Faris lihat ada ya, ada kursus, ada The Hall of Fame. Nah, bisa diklik The Hall of Fame-nya yang dekat tulisan Algonova paling atas. Paling atas. Sebelah, Oh, itu The Hall of Fame. Nah, ini kayak berandanya. Di sini ada semua contoh-contoh kayak teman-temannya bikin apa aja sih. Nanti Faris bisa liatin satu-satu, kepoin satu-satu. Gitu ya. Kurang lebih bikin apa aja sih mereka gitu. Nah, itu banyak banget sampai bawah. Nah, itu nanti bisa dipilih tuh ada tulisan Python ya. Nah, itu sesuai tuh kayak programnya si Faris nanti yang akan pelajari. Nah, itu yang di bawahnya lagi. Ada teman-teman, Scratch, Python. Nah, itu Python bentuknya seperti apa? Nah, itu nanti bisa diklik salah satu. Faris bisa lihat. Begitu. Sampai sini Faris, bingung nggak? enggak Nggak sih, ya? belum. Oke, belum. Kita langsung masuk ke kursusnya aja. Bisa diklik untuk trial kelasnya. Di samping The Hall of Fame, paling atas ya. Nah, itu ada nomor satu. Bisa diklik. Ijo-ijo. Tulisan nomor satunya. Oke. Nah, di sini langsung klik Master Emoji. Oke, ini untuk jaringannya sendiri Mama berarti pakai WiFi ya Mama di rumah ya? Aman ya? Iya. Aman, oke. Itu diklik aja mengertinya, terus ditutup untuk layar sebelah kanan. Itu nanti si Faris bisa tutup diklik yang, diklik aja. Ada warna putihnya tuh di garis birunya sebelah kiri, kiri, di kirinya lagi. Ya, itu ditutup, diklik. Klik. Nah, oke. Ini ada dua lembar yang tadi kayak Kak Weni jelaskan. Di sisi kiri itu ada lembar tugas,
Di sisi kanan ada lembar jawaban. Di sini nanti tugasnya apa? Di sini tugasnya nanti bisa bikin emoji dulu. Emoji tahu ya, kayak kita smile, terus sedih gitu ya, karakter ya. Nah, ini nanti bisa diklik play. Ada tanda yang di atas biru-biru, segitiga, sebelah kanan, terus sebelah kanan, ya, sampingnya lagi. Nah, nanti jalankan, itu hasilnya keluar. Oke, berarti keluarnya seperti ini. Algoritmik adalah bintang. Nah, kalau menurut Faris sendiri lebih gampang yang mana? Yang mudah dimengerti? Sisi kanan atau sisi kiri? Kanan. Kanan Eh, ya. Ya, kanan, iya. betul. Karena itu udah langsung hasilnya. Kalau kita lihat sisi kiri kan kayaknya agak pusing ya, masih kode-kode nih gitu. Nah, oke, di sini Faris bisa Langsung. coba nih bikin satu emoji, bisa enter di bawahnya nomor 4, enter aja. Oke, jadi di sini kalau bahasa pemrograman itu awalnya selalu menggunakan print. Print, buka kurung, tanda kutip 2 itu tidak ketinggalan. Selalu pakai itu. Gitu ya. Dan Oke, kutip dua. tanda kutip 2. Oke, di sini mau nulis apa? Mau bikin emoji apa bebas? Misalnya Faris lagi happy. Nah, happy-nya itu gimana nih? Bisa, terserah Faris mau bikin apa. Nanti kita lihat hasilnya. Atau mau emoji senyum gitu. Berarti senyum itu bahasa Inggrisnya apa? Smile dia. Ya, smile. Boleh ditulis smile, smile. Nah, terus jalankan. Coba keluar nggak? Di Play yang ini segitiga. balikin. Ah, ah. Ini balikin dulu, ini balikin dulu. Nah, Salah. itu dihapus dulu. Kutip 2. Coba bener nggak? Nah, salah tuh. Ada yang salah tuh. Nah, jadi di sini kalau si Paris lihat nomor 1 tuh algoritmik adalah itu ada titik duanya kan untuk emoji. Nah, itu pakai titik 2 sebelum emojinya. Jadi di depan smile mungkin bisa nih ditambahin kata-kata. Mungkin si Faris sedang Ya, senyum. Baris. Ya, Faris sedang senyum. Terserah deh. Baris ini semua. sedang Sedang. smile. Nah, titik Dua. 2. Betul. Terus jangan lupa dikasih titik 2 lagi penutup di belakang. Udah kan udah titik dua. Oke, baru Hmm. baru ya, nanti kita jalan. Itu nggak usah pakai enter. Oke, dijalankan. Hasilnya keluar kayak apa? Nah, Oh iya. keluarkan smile-nya. Itu bisa diganti terserah Faris mau bikin karakter apa. Ini baru hal simpelnya aja. Nanti Faris bisa berekspresi ya, bisa eksperimen yang lainnya lagi. Kita ke next step. Faris, itu bisa diklik. Bisa nggak? Oke, itu ditutup aja yang di sisi kanan garis biru. Oke, ini sama. Faris kalau mau lihat hasilnya sama, bisa dijalankan dulu, nanti kita lihat hasilnya setelah. Nah, jadi di sini kan Daniel suka anjing dan suka berkumpul. Ini harusnya dia keluar emoji ya. Nah, tapi di sini ada salah nih. Nah, kalau anjing itu kan harusnya keluar kayak emoticon anjing ya. Nah, tadi apa tuh? Titik 2 ya. Sebenarnya sama sih ini emoticon juga kayak tadi ya. Haris gimana nih? Kalau benar nggak? Itu spasinya dihilangin aja. Eh, itu di spasi suka titik 2. Hah? Masukin masih hilang. Belakang titik dua. Belakangnya kan titik dua sama kayak tadi udah gitu. Titik dua. Dan di situ di belakangnya. Coba dulu nggak Sini ya. apa-apa, Mama. Nanti kan Faris bisa nih belajar dari kesalahan. Berfoto itu
titik, bukan titik dua tuh. Yang Oh, ah, terserah kalau di titik nih, kan di titik dua. Hmm. coba kita coba dulu ya. Benar apa enggak nih keluarnya? Ada emoticonnya nggak sih keluarnya? Wah, masih nggak cocok nih. Ada yang salah nih. Oke, bisa dicontoh dari sebelumnya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau baik, jadi Suka bisa spasi, diikutin. suka spasi. Coba spasi sukanya. Itu nggak ada spasi. Kalau mau coba boleh. Masih nggak keluar. Coba dilihat tadi contoh sebelumnya kayak apa. Sudah benar atau belum? Ada yang salah ya. Coba Faris mungkin bisa bikin di bawahnya aja yang baru. Nomor dua. Ini eh, harus ada putik dua dia. Oh iya. Eh, boleh, nggak harus di atas nggak apa-apa. Misalnya kalimat lain juga nggak apa-apa. Sama kayak yang tadi juga nggak apa-apa dicobain. Kayak Paris misal Paris sedih gitu boleh. Paris love gitu. Untuk hati boleh. Nah, kalau sedih bahasa Inggrisnya apa? Oh yes. Set. Terus pakai titik dua depannya. Depannya juga. Depannya set. Haris Daniel spasi titik dua. Spasi titik dua, Daniel spasi titik dua. bukan yang di depannya set. Ini, Depannya lagi. Di depannya huruf S. Di belakangnya. Sini. Maju. Mundur. Oke. Kita titik dua coba. Nah, menurut Faris gimana nih? Boleh dicoba dulu. salah. Nggak keluar. Salah ya. Oke, coba back ke nomor satu, Faris. Itu bisa di-scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Scroll, Uh, mouse-nya bisa jalan nggak scroll? Diturunin ke bawah. udah nih, nggak bisa. Nggak ada ya. Coba dijalankan dulu, Faris. Jalankan hasilnya. Terus scroll ke bawah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Coba garis birunya ditarik. Ah, ya, betul. Coba ditarik. Kirim tugas untuk ditinjau, Faris. Oke. Tingkat berikutnya. Oke. Nah, di sini nih ada perintahnya ternyata di nomor 2. Bisa ketik selanjutnya. Nah, ini kan bentuk-bentuk emoticon dan itu bahasa Inggrisnya, Faris. Jadi di sini emoticon itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan pakai bahasa Inggris. Nah, boleh diklik selanjutnya, bisa? Apa? Pilih salah satu coba emoticonnya. Oke. Nah, itu namanya tadi ada kesalahan. Nah, di sini nanti Faris menemukan problem solving-nya. Itu merupakan salah satu contohnya ya. Masih loading. Pak. Atau bisa di-refresh home-nya. Untuk internetnya stabil ya, Mama ya? Untuk sekarang ya? Atau lagi hujan, Mama? Enggak sih. Oke, dia loading banget ya.
Oke, nggak bisa nih ya, Paris ya. Coba balik ke master emoji, Paris. Ada tulisan ke ini, ke sampingnya, Paris. Ke master yang tadi, yang kelas kita coba. Oke, ya, yang di atas. Oke, itu ada klik selanjutnya. Lagi bisa nggak? Nah, oke. Di sini bisa ditutup dulu garis birunya. Nah, coba dijalankan. Udah keluar belum sih? Belum juga ya. Oke. Emoji chatnya udah bisa dibuka belum itu sebelah? Ya masih mudah. Oke. Itu ada perintahnya sih. Kita bisa ngikutin perintahnya. Tidak bisa ya ini ya dibuka ya. Oke, loading banget ya. Di refresh lagi bisa, Paris? Yang ini di refresh. Yang ini, nih. Ah, yang ini ya. Kalau nggak bisa, eh, berarti coba kita level 3 ya. Gitu ya. Oke, berarti Farid coba ke master emoji kita next level. Kita coba, kira-kira bisa nggak dia langsung keluar. Nah, klik ini aja Farid. Ke kelas yang tadi. Mana? Ini. Ketutupan. Ketutupan. Digeser aja foto ininya, KWN-nya bawain aja. Oh, Oke. Nah, ini ditarik garis birunya. Yang ini coba kita next aja. Oke. Lewati level dan minta bantuan guru. Oke. Tingkat berikutnya. Oke. Ketik 10 emoji mawar. Jadi nanti tuh kalau di coding ada namanya pengulangan atau repeat gitu ya. Nah, ini ditutup. Oke. Nah, di sini print. Nah, printnya ini nanti coba itu kan masih kosong ya. Coba diklik misalnya coba dulu ya 10 enggak angka dia 10 kali gitu. Angka angka. hmm. Oke, 10 ya 10 coba spasi Rose. Bisa nggak? Kak Weni juga sambil buka ya, punya Kak Weni. Saksi. Belum sih. Itu ini sama. Oh, Ini udah. Apa tadi? 10. Kasih. Kak Weni sambil cek juga ya untuk ini ya tugasnya seperti apa sih ini. Hmm, terus, type stuff tadi.
Oh, Oke, coba si ini ya Kak Wen. Ada bilang nanti si Faris coba ketik ya, itu dihapus dulu untuk tulisannya Faris, angka 10-nya. Oke, di sini Faris tulis 100, terus bintang, tahu bintang? Bintang yang di angka 8 kalau di keyboard. Nah, oke itu nggak ada spasi. Jadi dia nempel sama angka 100-nya, gitu Faris. Oke, nah terus putik 2, putik 2 udah, terus titik 2, oke. Kita coba bunga mawar ya. Bunga mawar bahasa Inggrisnya rose. Oke, titik 2 lagi. Oke, coba dijalankan. Keluarnya apa nih? Ada yang salah nggak? Kayaknya rose-nya pakai spasi itu. Titik 2 spasi. Ah, iya, betul. Oke, coba dijalankan. Bisa nggak? Karena kalau dari perintahnya harusnya ah, lain. oh, salahnya itu ada putik di depan. Ternyata kalau angka 100 itu nggak boleh pakai putik di depannya. Dihapus putiknya. Yang paling depan. Buka kurung. Buka kurung. Oke, buka. Nah, putiknya dihapus. Oke. Oke, coba jalankan. Keluar nggak bunga mawarnya? Oh, nggak bisa juga ya. Print. Oke, 100. Bintang. Oh, putiknya di habis bintang. Mm-mm, di situ. Hmm, Mm-mm, betul. Oke, itu satu aja. Itu ada juga ya. udah Oh, nggak bisa ya dia satu. harus dulu Dia error nanti keluarnya satu kalau aja dua. nih. Oh, oh, nggak bisa ya. Bisa. Bisa nggak? Kalau nggak Kak Weni chat di kolom chat, Kak Weni kasih kode bisa dijalankan. Nah, Kak Weni ada ini chat di kolom chat. Nah, itu bisa di copy paste, dicoba kodenya. Eh, Tugas dari Kak Weni. Nah, Kak, di copy paste. Oke, nah coba dijalankan. Keluar nggak? Ah, bisa juga. Jadi rumusnya begitu. Jadi dia kalau ada salah sedikit aja gitu, dia nggak bisa keluar gitu ya. Sampai sini Faris kayak mana? Rasanya susah atau udah dimengerti atau gimana nih? Gimana nih? belum dikit lagi. Oh, belum dikit lagi. Penasaran masih ya? Kita coba ya di levelnya sampai selesai aja nggak apa-apa. Biar Faris bisa ngerti nih Python start itu gimana sih tingkat kesulitannya. Nah, bisa diklik di next level, Faris. Di sisi birunya ditarik yang ini. Nah, terus oke, bisa lewati level dan minta bantuan itu. Oke, oke. Oke, kita ke level 4. Oke, di level 4 itu sama kayak tadi. Jadi nanti Faris bisa skip aja. Ini langsung lewati lagi. Oke, kirim tugas. Tingkat berikutnya. Oke, nah di sini suruh pilih pahlawan yang Faris sukai. Ya. Nah, coba klik salah satu. Nah, di situ ada Batman, ada Superman, nah gitu ya. Nanti itu bisa di-scroll ke bawah. Nah, kira-kira kalau dari karakter ini Faris favoritnya pengen yang mana nih? Yang ini, yang Batman. Batman. Oke, coba scroll ke bawah, coba Faris baca-baca dulu. Oke,
Batwoman ada ya. Nah, nanti bisa bikin karakter seperti di animasi gamenya. Tuh, pakai kode-kode tadi juga ya. Nah, itu nanti akan diajarkan di kelasnya. Kurang lebih keren ya animasi-animasinya ya. Kita back ke master emojinya aja. Sebenarnya sama nanti untuk bikin karakternya ini kan levelnya agak lebih sulit ya. Bisa diklik selanjutnya. Nah, di sini nanti di nomor 5 sama nomor 6 itu nanti bisa jadi PR-nya Faris. Nanti Faris bisa cobain sendiri otak-atik, bisa baca-baca, karena memang kita kan waktunya juga terbatas ya Faris. Nanti makanya kalau kelamaan ngerjain, Farisnya juga nanti boring ya. Nah, ini jadi nanti bisa dijadikan tugas aja buat Faris. Begitu. Nah, gimana nih Mama setelah melihat Faris nih, trial kelasnya menurut Mama gimana nih? Support nggak nih Mama? Gimana Gimana? Mama? Susah. Susah. Sebentar tanya-tanya gitu ya. Ya, kalau kita belum pernah belajar ya mungkin ini akan terlihat susah ya Mama karena memang kan usia 14 tahun itu sudah mulai beranjak dewasa, materinya juga sudah mulai agak sulit gitu ya. Cuman tenang aja, nanti kan kita akan pengenalan dulu Mama di kelasnya, tidak langsung dikasih level yang sulit-sulit itu. Memang pakai kode-kode kalau salah sedikit aja dia tidak keluar ya Mama ya. Nah, itu nanti makanya harus belajar supaya Faris punya ilmu, punya skill tentang coding. Gak sulit kok. Banyak kok anak-anak yang join kelasnya itu bisa karena memang nanti dari level awal dulu. Gitu. Nah, dari Faris sendiri gimana nih? Responnya suka nggak sama trail kelasnya tadi? Bedanya gimana? Suka nggak? Ada yang paling favorit level mana gitu? Atau yang paling sulit deh level mana gitu? Yang yang paling sulit sih Level 2, level 3, bikin mawar? Ya, Iya, karena memang tadi salah kan ya di butik duanya gitu. Jadi kita harus contekan dulu nih tadi gitu ya. Nah, oke, nggak apa-apa Faris. Karena dari sini nanti Faris bisa belajar juga Mama. Oh, ini ada kesalahan. Jadi saya harus perbaiki seperti ini. Oh, hasilnya baru benar. Jadi di sini problem solving, pola pikirnya Faris juga sudah berjalan. Kalau menurut saya, Faris sih sebenarnya bisa mengikuti kelasnya. Cuman karena memang belum pernah tahu sama sekali tentang coding, untuk penyesuaiannya aja sih Mama, mungkin ya. Karena belum terbiasa gitu. Karena baru coba sekali ya. Jadi nanti kalau udah terbiasa, udah tahu kok bakal harus gimana. Gak apa-apa, wajar. Baru trail kelas pertama kali kok di foto ya. Oke, Faris bisa stop aja layarnya. Nanti Kak Weni langsung lanjut. Bisa stopnya? Klik yang di ah, oke. Nah, di sini Kak Weni lanjut dulu ya untuk menjelaskan setelah sesi trial kelasnya tadi. Menurut Mama gimana nih Mama? Kira-kira kalau nanti si Farisnya ikut kelasnya nih, Mama setuju nggak nih? Udah oke nggak nih? Kita lihat dari trial kelas dan kemampuannya si Faris tadi. Kalau ikut kelasnya itu berapa lama ya, Mbak ya? Oke, habis sesi ini ya Mama ya. Nanti Kak Weni dijelaskan nih akan masuk ke penjelasan untuk harga sama berapa lamanya ya Mama. Oke, nah di sini Kak Weni izin share screen untuk menjelaskan. Oke, sudah terlihat ya Mama di layar ya Mama? Atau masih hitam? belum Oke, sudah terlihat ya Mama? mau jadi. Oke, Oke, di sini Kak Weni masuk ke agenda ya ketiga. sudah. Baik kawan. Nah, di sini Kak Weni akan jelaskan tentang sekilas algoritma, terus nanti kelasnya kayak mana sih, terus nanti berapa lama sih durasi pembiayaannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini memang Algonova itu sekolah internasional Mama. Di mana di sini akan mengharapkan penggunaan gadget ya, karena yang seperti kita tahu kan anak zaman sekarang suka banget main HP ya Mama. Nah, itu menjadi lebih bermanfaat dan lebih ke hal positif, Mama.
Dan juga nanti kita akan memberikan wawasan profesi tentang bidang IT. Yang tadi kan seperti kita bahas, Mama, di tahun mendatang IT atau komputer, ilmu-ilmu semacamnya itu akan dibutuhkan banget ya. Apalagi nanti saat Haris cari pekerjaan. Nah, itu akan menambah wawasan di profesi IT. Sudah dipersiapkan sejak dini. Begitu. Nah, dan juga nanti akan mengembangkan pola pikir logis. Seperti tadi ya, contohnya ada case, kesalahan-kesalahan harusnya jadi pikir logisnya si Faris ini berjalan. Nah, untuk Algonova sendiri kita sudah ada lebih dari 1.100 juta lulusan dari semua negara. Terus juga kita ada di 90 negara. Mama, jadi nama internasional banget ya, nggak cuma di Indonesia aja. Di Indonesia juga kita punya beberapa cabang, selain di Jakarta, ada di Lampung juga, dan ada di beberapa kota. Oke, nah mengapa sih Mama harus memilih Algonova setelah trial kelas ini berakhir gitu ya? Nah, jadi memang kelas ini cocok untuk anak-anak seusia Faris, Mama, karena memang nanti gurunya itu dari pendidik profesional dan juga dari psikolog. Nanti itu untuk kelasnya akan disesuaikan untuk usia si anak dan juga materinya juga akan disesuaikan, Mama. Kalau misalnya si anak itu memang belum mengerti sama sekali tentang coding, sini jangan khawatir. Karena memang psikolognya, tenaga profesionalnya itu memberikan materinya sesuai kemampuan. Nah, dan di sini juga nanti guru-gurunya itu sudah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun di bidang IT. Jadi jangan khawatir lagi nih Mama untuk skill gurunya ya. Gitu. Nah, dan di sini juga nanti untuk anaknya itu selain memiliki ini ya skill IT juga nanti akan diberikan penjelasan nih kalau IT itu ke depan itu prospek kerjanya seperti apa. Tuh. Nah, oke, dan lanjut di sini kita akan belajar menggunakan platform, di mana nanti platformnya itu bisa diakses sama si Faris atau bisa dibuka ya. Faris mau kerjain tugas yang tadi nih, mau login itu bisa kapan aja. Bisa tiap hari. Pokoknya 24 jam 7 hari itu bisa. Anytime. Nah, dan di sini tadi Kak Weni udah mention, Faris juga bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman dari luar negeri. Jadi di sini bahasa Inggrisnya juga akan improve, Mama. Gitu ya. Karena kan nanti pakai bahasa Inggris ya komunikasi sama teman-teman dari luarnya. Nah, ini ada poin plusnya kelasnya. Oke. Nah, di sini merupakan tadi the Hall of Fame, sudah Kak Weni jelaskan bentuknya seperti apa. Nah, setelah nanti si Faris mengerjakan Python Start, itu modul-modulnya seperti apa sih? Oke, Faris usianya 14 tahun. Nanti setelah ikut Python Start itu harus kemana? Jadi nanti kelas selanjutnya ke IT Hero. IT Hero, oke, ini lesson in detail atau kayak silabus mata pelajarannya, Mama. Nah, oke. Oh, silakan. Hmm. Oke, nah ini Mama ya udah tampak. Nah, ini Python Start 1 di tahun ke-1. Nanti lanjut ke Python Start 2 di tahun kedua ya, yang tadi Kak udah jelasin 34 pelajaran dan 34 pelajaran. Nah, nanti akan ada Python Pro 2. Ini untuk kelas selanjutnya. Kalau misalnya si Faris sudah menyelesaikan Python Start. Jadi ada Python Pro namanya. Oke, nah nanti habis Python Pro akan lanjut kemana? Ke front end. Selama untuk kelas selanjutnya. Oke. Nah, untuk lessonnya seperti apa? Untuk lessonnya, jelasin bawah. Nah, ini untuk deskripsi Python Start-nya. Nah, ini ada pengenalan dulu. Tadi Kak Weni bilang ya, pengenalan dulu. Jadi nggak langsung masuk pengerjaan kode-kode yang susah gitu, enggak ya. Terus nanti mengenal bahasa Python.
terus nanti menyederhanakan kode-kode, pengenalan kode-kode. Nanti lanjut ke struktur kontrol. Nah, ini nanti ada perulangan yang tadi Kak Weni sudah kasih contoh ya. Bisa bikin 100 emoticon mawar, bisa bikin 10.000 emoticon misalnya burung gitu ya. Nah, itu nanti akan belajar begitu. Ya. Nah, di sini juga nanti akan ada modul pura-pura dan matematika untuk developer. Makanya tadi Kak Weni bilang ya, matematika itu ada berkesinambungan dengan nah, ternyata memang di silabusnya disebutkan matematika ya. Nah, dan juga nanti ada objek-objek, ada membuat game 2D di dalam Python-nya. Nah, ini biasa anak-anak paling suka nih bikin game. Nah, ini nanti ada pelajaran juga. Game klik cepat, terus kayak game Anomaly gitu. Ini apa sih, Miss? Gitu, aku nggak pernah dengar gitu. Itu di kelas akan diajar. Nah, terus ada final project juga. Sini. Nanti projectnya itu dikerjakan sama Faris, nah itu nanti bisa dipresentasikan di depan guru dan teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Mama sama Faris untuk kurang lebih mata pelajarannya ya, Mama. Atau pusing atau bingung? Enggak sih. Hah? Oke. Gimana Mama? Menurut Mama pelajarannya? Oke ya untuk Faris ya? Eh, eh, cuma ini eh jadi ceritanya nih kan mau ngisi waktu liburan nih sampai tanggal Mm-mm, 5 gitu kan. mm-mm. Nah, karena setelah itu Faris agendanya, nah jadi pulang jam 4 sore itu nyampe rumah sekitar jam 5-an habis maghrib. Nah, setelah itu baru ada les gitu. Ikut les di luar. Nah, kalau yang Gonova ini apa setiap hari atau bagaimana ya? Oke, jadi nanti kelasnya Apakah itu dalam waktu apakah dalam waktu sampai tanggal 5 itu bisa atau gimana gitu? oh, oke. Berarti ini patokannya harus selesai tanggal 5 atau gimana nih Mama? Kalau misalnya nanti kelasnya berlanjut, apakah masih bisa diikut Mama? Lebih dari tanggal 5 gitu seharusnya. Kalau lebih dari tanggal 5 kayaknya Farisnya sibuk ya. Biasanya pulang ke rumah nanti belajar habis itu kerjain Mm-mm. eh, biasanya kalau kalau agendanya mulai Januari ini kan ada agenda les. Jadi Nah, nanti pulang sekolah istirahat sebentar, habis maghrib dia mulai keluar les. Nah, nanti pulang dari les ngerjain PR biasanya sampai gitu malam. seterusnya gitu. Oke. Nah, ini Kecuali berarti Sabtu Minggu. dari Sabtu Minggu ya. Oke, Mama. Nah, Hmm. oke, Mama. Nah, berarti kan dari Mama support ya sebenarnya. Cuman mungkin bingung bagi waktunya ya. Kalau di hari biasa sibuk gitu. Misalnya cuma kerja gitu. Tenang, nanti Pak Weni di sini akan kasih solusi kok kalau hari kelasnya. Nah, kalau di sini Faris itu lebih sukanya belajar kayak kelompok gitu, rame-rame ada temennya, atau lebih suka kayak sendiri aja sih, sendiri sama gurunya aja gitu. Private apa kelas? Kalau kalau kelompok tuh kayak gimana? Kayak gimana? Kelompok itu isinya paling sedikit 4 orang, dan paling banyak tuh bisa sampai 10 orang. Nah, nanti belajarnya bareng-bareng tuh, di online gini. Jadi isinya kalau sekarang kan berdua nih sama Kak Weni aja. Nah, andaikan itu 10 orang ya nanti ada 10 mama. Kalau sendiri ya berarti anggap aja si Faris saat ini lagi belajar sama Kak Weni. Satu orang aja, gak ada temennya. Nah, Private. Faris lebih tertarik yang mana? Hmm, ada temen kan? Ada temennya atau enggak? Kalau sendiri sih. Sendiri, sendiri ya. Kenapa tuh? Kok pengen sendiri? Gak mau ada Kalau 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 kelompok itu harus harus ngobrol gitu kah? ya, harus ngobrol Enggak. karena ada temennya. Pastinya akan Oh ada iya, tugas bersama. Iya sih. ada tugas sama-sama, Iya, tugas bersama. iya sama kayak Faris sekolah aja.
Di sekolah kan temannya satu kelas rame gitu. Sekolah tuh. Ya, tapi kalau sendiri anggapannya kayak Faris lagi les di rumah, cuman berdua sama guru gitu. Kelompok sih. Kelompok ya, kelompok ya oke. Kalau ini udah catat. Oke, nanti Kak Weni coba eh, share untuk kelas kelompok, terus coba kasih jadwalnya di weekend ya. Nanti Kak Weni cek dulu. Oke, kita ke slide ya. Di sini ada penjelasan nih gitu ya, bahwa Faris nanti kalau belajar coding itu akan dikasih materi yang tidak ada di sekolahan, Mama. Jadi kalau tadi kan Faris bilang cuma belajar komputer kayak gitu-gitu aja, nggak sampai mendalam gitu. Nah, nanti di sini Faris itu akan dijamin bisa maju satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang lain. Di mana di sini akan diajarkan 90% materinya yang nggak ada di sekolahan gitu ya. Dan juga pemrogramannya juga di sini udah modern. Gitu. Nah, dan juga di sini kalau Mama dan Faris tahu ya, kalau misalnya nanti ke depan, misalnya Faris ketika menjadi seorang IT nih kerjanya gitu, itu gajinya gede loh Faris seorang IT. Dan IT itu kebanyakan juga kerjanya online pakai laptop aja, nggak harus datang ke kantor. Itu kurang lebih gajinya tuh sebulan tuh bisa 20 sampai 30 juta. Itu untuk seorang IT. Nah, untuk menjadi seorang IT, Faris harus menyiapkan skill-skill coding tadi, skill-skill IT-nya tadi, bahasa pemrograman tadi. Ini gaji paling besar di antara lowongan pekerjaan yang lain. Oke, nah di sini juga nanti Faris bisa berkesempatan ikut lomba-lomba gitu ya, ada kompetisi. Ini juga bisa diikutin di nasional ataupun internasional. Nah, ini contoh-contoh dari student Algonova nih yang sudah berhasil meraih medali atau juara. Ada yang internasional juga. Nih, dan tidak lupa pastinya di sini nanti Faris juga selesai pembelajarannya akan mendapatkan sertifikat, Mama. Nah, ini format pembelajarannya. Jadi, pembelajarannya itu kan tadi Kak Weni tanya, kalau yang grup 4 sampai 10 orang. Nah, kalau yang private, satu orang aja. Nah, nanti di kelasnya ini, kalau untuk yang private, itu seminggu bisa request 2 kali lesnya. Kalau yang grup, itu nanti lesnya seminggu sekali. Nah, seminggu sekalinya itu kurang lebih di 90 menit, Mama, untuk belajarnya. Kalau yang private di 60 menit. Gitu. Oke, kita di next slide. Oke, nah ini nanti dapat sertifikat ya. Jadi satu level dapat satu sertifikat, Mama. Nah, ini rating dari klien, dari parents, dari student yang sudah join di Algonova. Ratingnya rata-rata 4,9. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu dari Mama atau Faris sebelum masuk ke harga nih, Mama. Ya. Silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan dulu, Lanjut dulu. lanjut ya, Mama ya. Itu waktunya Oke, gimana, Mbak? oke. Ini Kak Weni Eh, langsung jelasin ke harganya dulu ya, Mama ya. Nanti sekali kalau ya. cocok, nanti kalau cocok sama harganya, Kak Weni langsung lihat kan nih kelas yang sesuai untuk Parisnya ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya Mama ya. Jadi di sini dibagi 3 tipe. Ada private, ini yang tadi Kak Weni bilang ya, satu orang aja, gak ada temennya. Nah, kalau yang premium sama grup ini kelas grup, isinya ada teman-temannya. Bedain tuh apa sih? Yang premium ini jadi temennya cuma 4 orang aja. Nah, kalau yang grup ini, yang nomor 3, itu 7 sampai 10 orang. Banyak, Mama. Banyak. Kalau Kak Weni saranin sih, kalau misalnya Faris pengen grupnya nggak terlalu banyak, enaknya yang premium. Nah, yang premium ini sama 90 menit. Kelasnya cuma ada 1 kali dalam seminggu. Nah, di sini nanti juga akan mendapatkan ini ya Mama, kayak laporan gitu, report dari gurunya itu setiap minggu, Mama. Nanti di sini juga akan mendapatkan sertifikat juga. Gitu. Kalau dari Faris sendiri gimana kalau kelasnya cuma isinya 4 orang aja, oke nggak?
Oke nggak? Atau mau yang 10 orang? Kalau menurut Kak Weni sih enak yang 4 orang ya, nggak terlalu banyak sih. Sedang dia ya, private juga enggak, terlalu banyak orangnya juga enggak, gitu. Ini kayak Kan itu ada kan kita namanya. Mm-mm. Gimana? 4 orang oke ya, Faris ya? masih milih, masih milih. Masih milih? Oke, Ini masih milih. yang mana? Kalau Jelasin mau, aja dua-duanya, Mbak. oke, Yang oke. Ini untuk yang premium dulu ya, Mama. Nah, ini tulisannya biaya kursus kelas premium. Jadi yang premium itu ada tiga pilihan, Mama. Nah, Mama mau coba kelas 1 level dulu boleh, tapi cuma dapat 40 pelajaran. Tapi kan tadi Python Start itu totalnya di 68 kalau sampai selesai. Nah, jadi kan masih kurang, Mama. Harusnya berarti ambil di 80 pelajaran. Baru selesai di Python Start. 68 pelajaran, kalau di 80 kan masih 12 pelajaran ya, Mama. Nah, ini 12 pelajarannya nanti akan dilanjutkan ke level berikutnya yaitu Python Pro. Yang tadi, Mama. Python Pro itu di atasnya Python Start. Begitu. Halo? Nge-freeze ya kayaknya, Faris. Eh, nge-freeze ya, Mama. Masih dengar suara saya, ya, Mama? Ah, enggak, oke. Masih masih. Oke, ya. Jadi gitu, Mama, penjelasannya. Nah, jadi kalau 40 pelajaran itu cuma satu level, cuma cukup di tahun ke-1, hitungannya kayak Python Start-nya belum selesai ya, Mama. Nah, nanti bisa ngambil yang langsung di 80 pelajaran, Mama. Ini langsung selesai di Python Start-nya. Di 68 pelajaran, 12 pelajarannya itu nanti lanjut ke level yang lebih tinggi, Python Pro. Begitu. Nah, ini untuk biayanya, Mama. Kurang lebih kalau misalnya Mama mau ambil yang 80 pelajaran, itu lagi ada diskon, Mama. Karena kan memang kita edisi Natal ya, Mama. Biasa tahun baru memang lagi banyak diskon nih, Mama. Apalagi si Faris ikutnya sesi trial kelasnya yang memang pas tahun Natal nih, tanggal Natal nih. Nah, ini dari 19 juta jadi 15 juta 680 selama 80 pelajaran. Jadi kalau misalnya seminggu sekali, itu kurang lebih di 10 bulan ya, Mama. Ya. Iya, lama. Kalau mau yang cepat kelas private nih, Mama. Kalau kelas private kan seminggu bisa 2 kali, Mama. Oke. Nggak mau ada deh. Tapi ini nanti kelasnya ada kelas Sabtu dan Minggu kok, Mama. Dan kelasnya kan juga cuma 90 menit ya, Mama. Seminggu sekali aja. Jadi harusnya nggak mengganggu waktu belajarnya Faris sih di hari Senin sampai Jumat. Kalau misalnya nanti kelasnya ada di hari Senin di hari Sabtu atau Minggu, harusnya nggak mengganggu. Karena memang menurut Kak Weni sayang ya kalau misalnya nggak diambil ya kesempatan ini, apalagi ada event promo, terus Farisnya juga udah suka, mamanya juga udah support nih. Sama-sama kita tahu ya bahwa memang coding itu juga butuh si mama gitu. Kalau dari mama sendiri gimana nih, Mama? Gimana ya? Kayaknya kelama. Mbak. Nggak apa-apa, Mama. Oh, ini kalau 80 pelajaran berarti seminggu sekali ini sekitar 20 bulan ya, Mama ya. Kalau yang 10 bulan tuh yang 40 Iya, sekitar pelajaran. 20 Mm-mm. sekitar 20 bulan. Mm. Waduh. Kalau misalnya merasa 20 bulan itu terlalu kayaknya lama banget ya gitu. Nggak apa-apa, Mama coba dulu aja yang 40 pelajaran. Karena kan memang ini masih awal ya. Untuk Faris nyoba juga sih menurut Kak Weni nggak masalah, Mama. Yang 40 pelajaran. Mm-mm. Nanti kalau misalnya Farisnya suka, kan bisa lanjut 10 lagi. bulan. 10. 10 bulan juga. Iya. Nah, ini Kak Weni liatin jadwalnya dulu ya untuk si Faris. Kalau di hari premium, oke, di premium 90 menit ada di hari itu start. Start.
Kak Weni cari dulu. Oh, oke. Python start ini ada di hari Kamis kalau weekday. Nanti kalau untuk yang weekend bisa request, Mama. Karena memang ini masih waiting room. Begitu. Nah, prefernya hari Sabtu atau Minggu, Mama? Pengennya. Di mana ya? Tadinya memang hanya buat sampai tanggal 5 sih, Mbak. Karena kalau udah sekolah biasanya nanti Mm-mm. Sabtu itu atau Minggu Halo, Mama. Suaranya biasanya ada putus-putus, tahfiz Mah. lagi gitu. Kayaknya. Iya. Kan Oke. Jadi memang pengennya cuma kalau sampai tanggal 5 aja ya, Mama ya. koneksinya tidak Ah, stabil. koneksinya Koneksinya tidak nggak stabil stabil. ya, Mama ya. Ya, Hmm. Miss. Putus-putus sedikit, Mama. Sambil Kak Iya Weni ya, coba carikan. masih denger sih. Oke, kalau Eh, suara Kak Weni heeh. Karena jelas ya. kalau kalau nanti udah masuk, ya Sudah jelas. jelas. Oke. Karena kalau Sabtu Minggu biasanya kadang-kadang karena Faris ini kan ikut tahfiz. Nah, Oke. jadi biasanya ada ke sekolah juga gitu kan. Mm-mm. Hmm, makanya tadi di apa kepengennya hanya sampai tanggal 5 aja gitu. Oke, kalau cuma sampai tanggal 5 aja, berarti di sini kan tanggal 2. Sebentar Kak Weni cek ya. Berarti sekitar cuma 10 harian aja ya Mama ya. Tanggal 5 sampai tanggal Iya, 25. karena Uh-uh. memang rencananya buat ngisi libur aja, Mbak. 10 hari cepet banget ya Mama kalau 10 hari ya kelasnya ya. Oke. Kayaknya gimana nih Mama? Kak Weni juga sayang banget ya kalau misalnya penawarannya ini nggak diambil sih Mama ya. Yang 40 pelajaran ini Mama. Kalau misal diatur waktunya hari Minggu gitu nggak bisa ya Mama ya? Di sore atau malam. Karena kita kalau untuk kelasnya Sabtu atau Minggu itu mulai dari jam 9 pagi sampai di jam 8 malaman Mama. Jadi nanti bisa request aja. Parisnya mau di hari Sabtu atau Minggu itu 1 jam setengah. Mau di jam berapa nanti Kak Weni buka slotnya. Belum bisa kayaknya, Mbak, karena nanti harus nyocokin lagi sama jadwal gurunya di sekolah, sama jadwal les gitu. Oh oke. Biasanya lagi kalau ada biasanya kalau ada ikut lomba lagi ya udah makin padat lagi jadwalnya biasanya gitu, Mbak. Oh oke baik. Berarti ini Sabtu Minggu memang ada kegiatan lain ya Mama ya. Tadi kan Paris bilang jalan-jalan aja nih gitu Nah, kan. ya, Ah, kalau karena kan masih semester 1. ah, ah. Jadi kalau semester 2 biasanya saya memang kalau anak-anak di semester 1 nggak saya isi dulu. Jadi di Oke. semester 2 semester 2 baru saya full kan. Oke, di semester 2 itu berarti di sekitar bulan apa Memang nih, Mama? selalunya saya begitu sama anak-anak gitu. Oke, nah Kan berarti mulai Januari. Januari semester 2 berarti sekitar Juli Agustus ya, Mama ya? Itu enggak ya? 6 bulan sekali kan? Ya, dari Januari sampai Sampai Juli. Juni, Juli. Berarti Agustus nanti udah bisa les lagi gitu ya, Mama? Oke, karena memang di sini kita ada benefit lain juga nih, Mama. Ya, kalau Agustus. Oke, ya, Mama saya paham sih kalau misalnya sibuk sekolah bingung atur waktunya ya. Cuman di sini penawaran spesial banget nih buat Paris. Tadi Kak Weni juga kan udah baca backgroundnya. Oh, kayaknya Paris cocok kelas ini dan gak apa-apa deh Kak Weni kasih promo nih buat Paris cobain dulu. Nah, di sini tapi Mama juga jangan khawatir, Mama. Kalau misalnya Mama ambil yang 40 lesson, terus nanti ikutnya biasanya cuma sampai tanggal 5 dulu gitu ya, Mama. Nah, terus Mama mau cuti dulu, itu bisa. Nanti lanjut lagi. Jadi uangnya nggak hangus, tinggal ngelanjutin pelajarannya aja. Nah, itu cutinya bisa sampai 3 bulan, Mama. Begitu. Nanti bisa dilanjutin lagi. Jadi kita memberikan kelonggaran nih buat Paris. Gimana nih, Mama? Mana ya? Sayang banget sih. Belum ya. Ada Hmm. kesempatannya. Jadi
Kayaknya Farisnya masih belum ini Mbak, belum mau dulu. Ya khawatir juga tuh sama sekolahnya. Oke. Karena sekolahnya kan ini semi pesantren Mbak, jadi nanti kalau udah masuk udah agak susah gitu. Karena sekolahnya nih Iya, iya. apa di pesantren. Sekarang liburnya lagi pulang. Oh, oke, ya. Nah, kalau dari Parisnya sendiri, eh enggak dulunya kenapa nih? Karena kan tadi kalau ini lihat kayaknya Paris sudah tertarik nih gitu. Tiba-tiba enggak dulu nih gitu. Kenapa nih kalau boleh tahu? Awalnya kirain Mbak ini kayak ngisi waktu libur kan. Oke. Ngisi Daripada waktu nggak libur ya. apa-apain. Mm. Eh, kalau enggak ngambil kelas private aja biar ngebut, Kak Weni kasih 10 lesson, 10-20 lesson gimana Mama? Jadi kalau seminggu 2 kali bisa 10 lesson lah Mama. Selesaikan, ngebut. Kak Weni lihat ini ada penawaran lagi nih dari manajemen itu bisa untuk Paris karena memang terkendala ini ya, terkendala untuk sekolahnya padat itu ada ditawarkan di 10 lesson Mama. Untuk yang private-nya itu kalau 10 pelajaran seminggu 2 kali itu insya Allah bisa kekejar sampai nanti di 2 mingguan ke depan Mama. 2 minggu, 3 minggu. Nanti kalau misalnya memang pengen cuti kan bisa juga Mama, nanti lanjut lagi. Itu kena biayanya cuma di 3.780.000 aja Mama. Hmm. Gitu. Belum Begitu. dulu deh, Kak. Gitu ya. Kak, dari Fari Hmm. sendiri ada keberatan apa nih? Nggak dulunya. Mungkin bisa lebih spesifik It- ya itu soalnya kan mau ngisi waktu luang tadi tuh. ngisi luang tadi ya. Oke, berarti nanti kalaupun misalnya Faris mau ikut coding nih ada memungkinkan ya. Berarti cuma di bulan Juli ke atas ya. Mhm. Libur dulu aja. Tapi kadang Sayang Kadang banget loh. sekolah tuh kalau pesan liburnya 1 bulan nggak nyampe. Oke, tapi Sabtu Minggu kan Cuma kosong. satu 2 minggu. Heeh. Kalau Oke. kalau libur kalau liburnya. Gimana nih? Kalau 10 lesson, itu 10 lesson udah paling rendah sih. Soalnya kalau mau ngambil 5 lesson itu nggak bisa. Minimal memang 10 lesson nih, karena memang lihat ini ya kendalanya Faris gitu. Sayang sih kalau misalnya nggak ya. diambil ya, karena nanti habis sesi trial kelasnya berakhir, belum tentu nih Faris bisa ketemu lagi sesi begini dengan harga yang ada promonya juga. Gitu. Cuman untuk harga 3 jutaan, Faris udah bisa belajar coding. Nah, nanti kalau sudah selesai 10 pelajarannya, kalau misalnya nanti di bulan Juli Agustus mau lanjut lagi, itu ya bisa-bisa aja. Faris, kalau misalnya ngerasa udah ada waktu luang, ya, itu bisa lanjut lagi. Gak mau coba dulu 10 lesson yang sayang Nggak banget nih. nggak apa-apa deh Kak, nggak usah dulu. Oh, nggak usah dulu ya. Oke, nggak apa-apa ya kalau di sini memang masalahnya di itu tadi ya, Mama ya, di jadwal ya. Karena memang Oh iya, pesantrennya padat ya. jadwalnya. Sayang banget sih Iya. soalnya. Iya. Oke. Di sini Kak Weni tadi sudah kasih solusinya juga ya, Mama sama Faris ya. Untuk 10 lessonnya belum diambil dulu nih. Mudah-mudahan nanti mungkin Faris bisa berubah pikiran, Mama bisa berubah pikiran juga. Ya, Siapa tahu besok Ya. ya. Mama Mama mau join 10 lesson gitu. Nanti nggak apa-apa bisa WhatsApp Kak Weni aja. Habis ini nanti Kak Weni WhatsApp Mama ya. Nah, begitu. Ya. Oke, kalau dari Mama mungkin sebelum Kak Weni tutup ada pertanyaan dulu. Oh, nggak ada sih Mbak. Nggak ada Terima ya. kasih sudah Sama-sama memberikan Mama. infonya. Ya, sama-sama Mama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Faris dan Mama. Kak Weni mohon maaf Iya. jika ada salah kata.
dan belum maksimal nih Ya, untuk ngajarin Farisnya tadi ya. Oke, mungkin nanti lain waktu bisa ini lagi. iya, baik Mama. Harapan Kak Weni, Faris bisa join di lain waktu ya, atau mungkin besok berubah pikiran nggak apa-apa. Oke, Kak Weni, cukup Ya. sekian Mama untuk sesi terakhir kelas Terima malam hari kasih ini. juga. Terima kasih Mama dan Faris, izin pamit ya Mama. Oke, makasih Kak. Ya. Ya.